Ibu Berni kami pergi berdoa, dan memang secara manusia ya, kalau saudara lihat ini kata siapa namanya, Diego ini sangat lemah sekali. Dan saya kaget juga waktu dia datang gereja, ternyata sudah bisa lari dan luar biasa. Saudara, karena itu mari kita terus tahu bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Karena itu tema kita adalah selalu mengandalkan Tuhan yang hebat. Saudara, inilah tema kita, selalu mengandalkan Tuhan kita yang hebat. Kehebatan Tuhan kita ini bukan sekedar teori ya. Kehebatan Tuhan kita ini benar-benar terbukti. Tadi saja kesaksian. Satu Mazmur mengatakan Allah itu apa? Bagi kita tempat perlindungan sangat terbukti. Jadi Allah kita bukan Allah yang sekedar orang bilang kita ibadah, sebut nama kita Tuhan, tetapi tidak ada pengalaman pribadi. Saya berharap pengalaman demi pengalaman kita hanya akan memberikan kita kesimpulan Allah kita hebat. Yang setuju katakan amin. Ulangan 31 ayat yang ketiga, satu ayat saja saudara. Ini bagus sekali, saya renungkan ayat ini dan saya diberkati sekali. Ulangan 31 ayat yang ketiga. Kalau Bapak Ibu saudara sudah menemukan, katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama. Ulangan 31 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat ini menarik. Ini ayat ini menarik sekali. Kalau saudara baca ayat 1 dan 2 dari Ulangan pasal 31 ini, Musa sebagai pemimpin besar itu tidak bisa pergi menyeberang ke sungai, seberangi sungai Yordan. Dan Alkitab bilang hanya siapa? Yosua dengan bangsa Israel, saudara. Apa artinya? Saya mau begini, saudara. Kalau kita bicara tentang mujizat, hari ini ada banyak orang seperti apa ya, negative thinking dengan kata mujizat. Kita tidak mengejar mujizat, tapi kita meyakini mujizat masih ada. Amin. Kita mengakui Allah kita hebat luar biasa. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah begini. Peristiwa menyeberang ke sungai Yordan ini tidak dialami oleh Musa yang dianggap pemimpin besar. Apa artinya, saudara? Sebuah peristiwa ajaib kadang-kadang tidak harus dialami oleh orang-orang yang katanya orang hebat. Ya, saya kadang-kadang renung-renung ya. Ya ini tidak berarti saya menganggap remeh orang sekolah. Saya juga sekolah Alkitab. Tapi kadang-kadang orang sekolah Alkitab ini dia po otak jalan, dia po akal. Sehingga kadang-kadang mujizat itu tidak lagi dipercayai masih ada. Ya, jadi seperti Musa. Ini bukan berarti Musa tidak percaya, tapi saya gambarkan bahwa orang hebat tak selamanya bisa mengalami Tuhan. Tapi justru orang-orang sederhana. Siapa? Yosua. Yosua ini kan anak buahnya Musa. Orang yang kalau kita sekarang bilang, ini orang tidak dihitung. Orang berpikir Musa akan nyeberang. Tapi Tuhan justru pilih Yosua. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara punya hati yang terbuka sama Tuhan, maka saudara akan mengalami janji Tuhan. Amin. Tak peduli siapapun Anda, tidak peduli Anda sekolah pendeta atau tidak. Saudara lihat, Kaiti mengalami mujizat. Dia bukan seorang majelis pendeta, tapi dengan iman dia, dengan kepasrahan dia luar biasa. Ya, kalau saudara saya pinjam cerita ya, ini Ibu Lina ada, saya tidak tambah. Mama juga ada. Jadi waktu kami datang, beliau itu karena mungkin capek, sempat pingsan. Di mana Kaiti waktu jatuh, di mana sekolah? Ya, tempat kerja, karena beban begitu luar biasa. Tapi hari ini dia bersaksi langsung. Tuhan, ingat, Tuhan tidak perlu orang yang mengerti. Maksudnya begini, tidak perlu orang itu hebat di teologi. Yang dia perlu adalah ada iman dan kepasrahan, mujizat bisa terjadi. Amin. Nah, mari kita lihat apa janji Tuhan. Sudah lihat ini, Allah kita yang hebat. Pertama dia bilang gini, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Saudara, ini punya makna yang luar biasa. Ada 4 makna yang saya bisa dapat, minimal 3 makna. Saudara, pertama, dia Allah yang akan memberikan kita masa depan. Saudara lihat, dia bilang, dia, coba kita baca ulang, dia punya ayat di atas. Tuhan Allahmu,
Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dia tidak bilang di belakang. Dia tidak bilang di tengah. Betul ya? Tapi dia bilang dia menyeberang. Tuhan itu menyeberang di mana? Di depanmu. Saudara, kata depan adalah saya mau kasih tahu, orang Kupang bilang muka. Kalau saya terjemahkan dalam hidup kita, aplikasikan. Saudara, kalau mau lihat Tuhan bekerja di masa depanmu, andalkanlah Tuhan. Amin. Dia bilang, karena dia yang menyeberang di depan. Musa tidak bisa menyeberang, tapi oleh Tuhan, Yosua bisa. Saya selalu gambarkan bahwa menyeberang itu ada bisa, kalau kita bikin praktisnya, sederhananya begini. Ya saudara, tidak usah susah pikir. Di depan kita tuh kan ada tempat kita menyeberang. Apa itu? Masa depan. Ya, semua orang akan menyeberang ke apa? Masa depan. Ya, ini hari kita hidup, besok kita nyeberang masa depan. Orang lain takut dengan masa depan. Ingat, Tuhan kita, dia bilang sudah dia menyeberang di depan kita. Apa artinya? Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki masa depan. Amin. Ya, bisa saja dia jalan sama-sama dengan Yosua toh. Tapi kenapa dia bilang dia dahulu? Dia sedang bilang begini, Yosua, lu tidak tahu besok apa yang terjadi. Tapi beta yang dahulu, beta tahu lu kemana dan lu akan jadi apa. Demikian hidup kita. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak tahu hari esok, tapi kita punya Tuhan yang memiliki masa depan. Amin. Saudara, itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dan yang kedua, saya bawa saudara, dialah yang akan menyelesaikan persoalan dan pergumulan hidup saudara. Ya, kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia bilang begini. Ya, saya tidak khotbah panjang, tapi saya mau bawa saudara yang sederhana. Tuhan Allahmu, dialah akan menyeberang apa? Di depanmu. Lalu dia bilang gini, dia yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapan. Saudara tahu, ini bangsa-bangsa ini paling jahat, bangsa-bangsa paling kejam, bangsa yang paling ditakuti pada waktu itu. Tapi Israel dikalahkan dengan mudah oleh Tuhan. Apa artinya? Bahwa dia bilang, dia yang bikin kita menyeberang ke masa depan, ke masa hari esok. Maka ayat yang berikut dikatakan, dia yang memunahkan. Artinya gini, dia yang akan menyelesaikan persoalan kita. Israel tidak perlu menyelesaikan. Yosua tidak perlu menyelesaikan. Harusnya Yosua itu mungkin andalkan Musa. Tapi hari itu yang bikin bangsa-bangsa sebagai pergumulan orang Israel, mengalahkan mereka, itu justru dilakukan oleh Tuhan. Saya pinjam saja ini kesaksian Kakak Eti. Kakak Eti ini harus bayar berapa? Kakak Eti, kira-kira obat-obat yang harus kira-kira 130-an juta. 130-an juta. Bayangkan. Tetapi oleh anugerah Tuhan tadi, beta saja juga pulang ibu ini, beta bingung. Aduh Tuhan, ambil dari mana itu 130? Ya, kami bicara secara manusia, kita bilang Bapak Malela yang kenal pejabat-pejabat, tapi sekali lagi siapa yang kasih 130? Ya, dan tadi beta baru tahu dia pun cerita lengkap ini hari ini. Oh ternyata ada mimpi pesan Tuhan bagi beta, mungkin ya bagi beta ya. Kalau salah minta ampun. Saya pikir itu Bapak tua, itu Tuhan Yesus. Amin ya. Ya, dalam penglihatan itu ya. Sebab atau malaikat itu sudah tahu, tetapi intinya begini. 130 ya. 130 saja itu tidak mungkin mau ambil amal. Yang kedua, lihat itu. Penyakit itu. Kalau yang saya baca, kebetulan beta baca tuh waktu Kakak Eti kasih tahu itu penyakit, saya baca. Aduh, saya sendiri bilang, aduh, mengerikan begitu. Karena kemungkinan anak ini minimal lumpuh. Dan paling parah harus mati. Nah, itu. Tapi lihat, bagikan tadi dia bilang, Tuhan adalah Allah yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa artinya kata majemuk, jamak ya. Jamak, banyak. Selesai bukankah tadi? Banyak tuh, uang harus digumulkan, penyakit harus digumulkan. Belum lagi pekerjaannya akan terganggu. Tapi lihat, Tuhan Allah yang menyelesaikan persoalan Kaiti. Kalau Kaiti sudah bersaksi, mari kita tidak kejar mujizat, tapi setialah dengan Tuhan kita. Amen. Karena dia yang akan menyelesaikan persoalan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi bangsa-bangsa ini coba kita terjemahkan. Apa bangsa-bangsa? Itu bangsa itu kan bukan kecil, besar. Kalau sudah lihat tadi dua angka tadi, dua persoalan minimalis 130-an juta, lalu penyakit itu sendiri. Tapi lihat,
Saya pikir-pikir Tuhan ini, saya bersyukur Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan teori ya. Ada banyak orang pikir Yesus hanya teori. Tapi selalu beta pesan kepada kita semua bahwa kekristenan itu bukan sekedar hafal ayat. Kita perlu hafal ayat. Tapi kekristenan itu bicara satu kata, pengalaman dengan Tuhan. Dan Yosua punya pengalaman ya. Kalau Musa dia mau cerita apa, dia tidak seberang Sungai Yordan. Tapi Yosua dia punya cerita. Saya berharap cerita ini jadi inspirasi kita. Kalau ada pergumulan berat, ingat Tuhan dapat menyelesaikan segala pergumulan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang ketiga, kata di sini saja terus kemana-mana. Saudara lihat ini, sehingga engkau dapat apa? Memiliki negeri mereka. Apa ini? Ini bicara apa ini? Saudara, sehingga saudara-saudara dia bilang kamu dapat memiliki semua negeri. Ini saya sebut sebagai Dia Allah yang memberikan apa yang menjadi harapan, cita-cita dan mimpi kita. Kan satu peperangan itu bukan hanya mereka butuh menang. Cita-cita bukan sekedar menang. Biasanya habis menang, maka bangsa itu akan merebut seluruh yang ada di negeri itu. Rampasan orang biasa bilang gitu. Jadi dia punya harta, dia punya, kalau perempuan biasa dijadikan budak. Dijadikan bisa istri, tapi laki-laki dijadikan budak. Intinya begini, lalu harta yang mereka punya itu bisa dibawa kembali ke bangsa kita. Nah, saya menarik kesimpulan poin ketiga adalah dia memberikan apa yang menjadi mimpi, harapan, dan cita-cita kita. Saya tidak tahu harapan kita apa, saya tidak tahu cita-cita seorang ibu apa, saya tidak tahu mimpi daripada anak-anak muda apa. Tapi dia bilang, negeri itu aku kasih. Siapa yang kasih? Tuhan. Ada banyak mimpi kita untuk negeri-negeri baru di dalam hidup kita. Amin. Sebuah bukan sekedar masa depan. Cita-cita itu bagi saya sebuah negeri baru, ya. Sebab cita-cita itu satu tempat yang bagi saya belum pernah kita ada di situ. Betul ya? Kalau kita tanya anak-anak besar mau jadi apa, gubernur, presiden, dia belum ada di itu tempat, dia belum ada di posisi itu. Tapi dia sudah bercita-cita. Tapi Alkitab bilang gini, cita-cita bangsa Israel untuk memiliki negeri bangsa-bangsa yang sebenarnya sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kita harap, saya berharap sebagai seorang gembala, saya khotbah saya selalu buat sesederhana mungkin supaya saudara bisa gampang paham, supaya gampang untuk dihayati, dan yang paling penting gampang untuk kita ambil sebagai pelajaran bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Saudara-saudara, negeri yang kalau saudara baca ayat 1-2 itu bangsa-bangsa yang mau kasih kalah doang itu sulit, saudara. Tapi di Yosua begitu gampang sekali merebut negeri mereka. Saya kasih tahu Bapak Ibu, apa yang kita anggap sulit kita raih, datanglah pada Tuhan. Saya punya banyak pengalaman cerita mengenai apa yang saya tidak bisa raih dengan saya pun tangan, apa yang saya tidak bisa raih dengan saya pun otak. Biasanya saya duduk di bawah kaki Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya jujur ya, ini waktu kami mau beli gitar, itu ada dana 500, jadi ada seorang ibu lah sumbang. Jadi saya dengan ibu gembala ini bicara begini, saya bilang, Mama beta rindu punya 2 gitar. Karena satu itu beta mau taruh di kaum wanita, supaya beta jaga turun gereja. Nah, memang kalau yang kedua beta mau pakai doa di rumah. Jadi beta bilang sama ibu gembala, beta bilang kan ini total ada 1, lebih. Jadi ketong ambil 2, ada gitar yang juga tidak terlalu bagus tapi lumayan. Jadi 1 800-an, 1 500. Jadi saya pikir kalau beli 2 jadi, tapi ibu gembala tidak. Orang kasih uang itu beli yang 1,2 itu. Jadi harus beli itu. Sudah saya ikut saja, tapi dalam hati saya bilang, Tuhan, saya pingin saya punya gitu. Saudara-saudara, tadi pagi ada orang WA inbox saya bilang, Bapak datang ambil gitar. Karena memang saya bersaksi dia, waktu saya mau beli gitar itu sore hari sebelum ibu ini memberi sumbangan 1 juta itu, dia bilang begini,
Pak Gembala, Pak Pendeta, saya mau memberkati Bapak, kami dapat berkat sedikit. Jadi saya berpikir gini, oh puji Tuhan, saya mau beli gitar hari itu. Lalu dia bilang, oh tidak usah. Saya pikir mungkin dia mau kasih berkat apa gitu. Lalu dia kasih saya berkat, habis tadi dia inbox saya. Ketika kita mau datangin, dia bilang, ini ada gitar. Dan saya tanya, ini gitar apa? Dia bilang sekitar 1,67 gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, luar biasa. Ya harapan saya hanya pikir itu. Ya, tapi saya ikut Ibu Gembala mau, saya pikir akhirnya dapat satu. Dan pagi ini Tuhan kasih gitar yang tadi kita pakai. Hanya kan tadi saya setel terlalu kencang, putus yang baik. Tapi saya tanya dia bilang ini sekitar 1,7. Aduh Tuhan, 1,7, sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita total kita gitar harga hampir 3 juta 2. Dari mana? Dari mimpi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, saya juga bersaksi, anak saya Cynthia. Hari-hari ini saya bikin dia seperti apa? Saya harus mendidik dia. Biasanya namanya orang tua ya, biar 50.000 saya kirim. Biar hari ini saya didik dia, saya tidak kasih kecuali hanya satu, yaitu uang paket. Tapi kemarin kami ganggu, bilang, lu ini tidak minta uang, pasti lu waeng. Waeng itu biasa kami bahasa uang banyak. Dia bilang, aku puji Tuhan, beta ini berapa hari berlutut ya, kita tiba-tiba ada orang kasih beta 500. Itu pengalaman dengan Tuhan. Kita tidak kejar mujizat ya. Sebab kalau kita kejar mujizat, kita sudah mendewakan mujizat. Tapi saya mempercayai orang-orang yang bergantung sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Amin. Saya tidak tahu mimpi apa, harapan daripada kita semua. Tapi saya meyakini Tuhan bekerja indah pada waktunya. Dan di Yosua lah cita-cita itu tercapai. Saya tidak tahu kapan, tapi itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Amin. Dan yang terakhir kita akan tutup di dalam doa, saudara. Dia akan menyertai dan memberkati saudara. Saudara-saudara lihat, Yosua dialah yang menyeberang di depan seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara lihat tadi, kalau dipikir harusnya Musa, tapi Tuhan memberkati justru lewat Yosua. Amin. Kalau hari ini saudara beriman, tapi saudara belum melihat, yakinlah keturunanmu yang akan melihat. Dosen saya mengatakan, Jer, bermimpilah setinggi mungkin. Kalaupun mimpimu tidak tercapai di hadapan Tuhan, anak-anakmu akan mengalaminya. Jadi saudara-saudaraku, saya yang berpesan bahwa mungkin Yosua berpikir, Musa ini hamba Tuhan besar, nanti dia yang menyeberang. Tapi Tuhan kasih berkat itu di mana? Di Yosua. Saya berpikir, kalaupun Tuhan tidak kasih kita dan belum sempat kita lihat, kita pun doa untuk anak-anak kita, percayalah Tuhan pasti pelihara keturunan kita. Tuhan memberkati, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita